Perjuangan itu seperti itu. Kalau gurunya meninggal, ikuti wasiat gurunya atau musyawarah para murid-muridnya. Ya, guru meninggal, apa wasiat guru? Saya sudah mengijazahkan si fulan, ikuti si fulan. Saya sudah wasiatkan si fulan yang meneruskan perjuangan, ikuti dia. Jangan ngomong, waktu aku berguru kepada syekh, dia itu masih kecil. Perasaan itu nafsiyah namanya, ego. Berarti nggak patuh dengan guru. Nggak patuh. Kepatuhan itu bukan berdasarkan umur atau pengalaman lebih dahulu. Lalu bedanya apa antum dengan Azazil? Azazil sudah 18.000 tahun berzikir di surga, memimpin para malaikat berzikir. Pendatang baru datang sehari pun belum umurnya, disuruh untuk menjadi guru di sana, dan malaikat semuanya kagum kecuali Azazil. Disuruh sujud kecuali Azazil. Apa kata dia? Asjud liman khalaqta min tin. Gimana ayatnya? Dia ini asjudu liman khalaqtahu min tin. Masa aku sujud ke pendatang baru yang diciptakan dari yang aku injak-injak selama ini, yaitu tanah? Gengsi dong. Nah, sama kan seperti itu. Masa saya ngikut anak muda? Dan ingat, thariqah tidak turun kepada anak, kecuali anak itu juga anak ruhani gurunya. Jadi thariqah ini nggak turun kepada anak jasmani, kecuali dia juga murid gurunya. Nah, semoga anak-anak kita juga mewarisi hal yang sama. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Maka nanti anak-anak kita mungkin karena terhijab lihat ayahnya, titip ke temannya, tuh anak ajar anak saya. Ntar dia baru tahu ilmu bapak dia gimana, baru dia balikin. Lalu seperti itu guru-guru kita begitu ya. Jarang-jarang yang bisa belajar kepada ayahnya langsung. Jarang. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau enggak, maka harus dibuat model seperti itu. Ya, jadi bersafar darwatan tujuannya apa? Mencari guru, lalu sohbat. Sohbat itu maknanya apa? Membersamai perjuangan guru. Guru maksum terpelihara dosa atau tidak? Guru itu manusia, ya. Kalau guru ada salah, maklum nggak? Coba nanti antum lihat, nanti ada kesalahan di kami, bisa nggak bersama? Hah? Atau langsung mengatakan, ada bari'un minka, saya berlepas diri dari bangmu. Itu murid kazib. Nah, murid kazib, ngikut-ngikut orang, takut kalau ngikut guru dituduh sesat. Kalau bersama dia nanti kita ikut-ikut disesatkan orang. Sudah banyak yang begitu, ya, sudah banyak, bukan satu dua orang. Ya, berarti dia ngikut gurunya bukan karena guru, tapi karena ego dia. Oh, cocok nih orang alim nih, kayaknya sahih nih. Ternyata ada yang kritik, ya. Masih sama guru lah. Ternyata dalam pikiran dia guru ini nggak boleh salah. Loh, dia sudah sama dengan Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah meyakini imam itu maksum. Dalam ahli sunnah, dalam thariqah sufi, guru tidak maksum, guru tidak terpelihara dari dosa. Guru itu mahalul khata' wa nisyan juga, bahkan dzunub wal ma'asi. Bahkan ada seorang ulama ditanya, Abul Qasim al-Junaid al-Baghdadi, gimana kalimat ini? Ayasi, ayazinil wali. Itu terjemahannya. Apakah wali masih bisa berbuat dosa besar? Jawabannya, itu ketetapan Allah bahwa wali bukanlah nabi. Ya, wali bukanlah nabi. Ini ada murid, gurunya ikut politik langsung ditinggal. Gurunya poligami langsung ditinggal. Serius, ada seorang murid nggak mau lagi ikut gurunya karena gurunya kawin lagi. Masih hidup sekarang guru itu. Muridnya juga masih hidup, saya kenal orangnya. Bukan di sini, ya di sono. Gurunya berpolitik, oh ini bukan mursyid kamil. Oh berarti dia tahu mursyid kamil kayak gimana. Terus ngapain dia berguru? Buat thariqat sendiri aja. Kalau cuma karena guru berpolitik, guru zuat lagi, nikah lagi, terus antum nggak ikut. Kira-kira kalau antum ketemu Rasulullah gimana? Rasulullah ketemu Aisyah nikah, ketemu Hafsah nikah, ketemu dengan Ummu Salamah janda, baru langsung nikah. Setelah selesai iddahnya, nikah lagi. Antum bakal bilang apa kepada Rasulullah nanti? Oh itu kan Rasulullah. Nah, sama apa? Ada basyarum mislukum, kata beliau. Aku manusia seperti kamu, persis sama. Nah, jadi pilah-pilah di situ. Pilah-pilah di situ. Bisa mampu memilah itu, baru disebut murid shadiq. Jadi jangan ditanya, guru saya sempurna atau tidak? Tanyalah, saya serius gak berguru? Itu disebut murid shadiq. Jangan ditanya, gurunya usul gak?
tanyalah dalam kolbu, saya tasdik kak, percayakah dengan ilmu ini? Tasdik itu kalau diuji dia bertahan, ya. Kalau nggak tasdik, goyang dikit, ditinggal. Saya mengabarkan begini di antara antum nanti ada yang begitu, ya. Semoga nggak berat-berat amat lah, ya. Ya, apakah kami akan sedih? Secara manusiawi sedih, tapi secara rohani, raditu billahi rabbah, hanya ridho kepada Allah. Yang sudah sunatullah, mau gimana lagi? Tapi saya berdoa semoga kita semua, ya Allah istiqamahkan semua. Amin ya rabbal alamin, ya. Kita masuk kepada yang berapa lagi nih gue? Khalwah. Oke. Yang keberapa ini? Kaidah yang keempat dalam Thariqat Naqsyabandiyah, mulai dari zaman beliau sampai sekarang tidak berubah, yang bertambah ada. Ditambahkan Syekh Bahauddin Naqsyabandi, boleh tambahkan, ya. Nah, khalwat dar anjuman, bukan khalwah, ya. Orang Persia tidak bisa baca di dalam pelafalannya, walaupun di hari-hari bisa. Khalwat dar anjuman. Kalau bahasa Arabnya khalwah fil jalwah, berkhalwat dalam keramaian. Kalau kata orang Syatari diulakan, suluk di balai, suluk di tengah keramaian. Jadi dulu orang-orang Naqsyabandi yang bersuluk ini berdebatlah dengan orang Syatari. Kata orang Syatari ini bukan, ini oknum, ya, bukan tarikatnya, tapi oknumnya. Apa kata orang Syatari ini? Apa-apa nih kalian? Norak, masa suluk 40 hari disuruh lagi, nggak makan apa vegetarian lagi, nggak keren. Yang keren itu suluk di balai, suluk di pasar, suluk lagi kerja, gitu. Ya ternyata ini anak nggak ngerti bahwa di Naqsyabandi juga ada program namanya khalwat dar anjuman atau al khalwah fil jalwah, bersuluk di tengah keramaian. Nah, politisi yang bersuluk, politisi yang jujur di tengah keramaian hiruk pikuk politik, pengusaha yang berkhalwat dar anjuman, pengusaha yang dia tetap berbagi di tengah-tengah kekayaan dan usahanya, dia tetap jujur. Nah, masalahnya kalau orang buka usaha di Indonesia dan di mana saja, itu mesti ada liku-likunya dikit, ya, mesti ada minyak-minyaknya lah, ya. Makanya wajib pengusaha itu beberapa persen hartanya untuk berjuang. Siapa aja, dia harus bagi kemana aja. Antum hati-hati yang punya usaha sawit itu. Ya pasti ada pelicin, kan, ya, daripada orang ono yang ngambil, mending kita yang ambil, ya. Tapi etikat dalam arti saya harus berbagi dengan orang sana, berbagi usaha dengan para pekerja, ya, daripada yang ngambil orang-orang yang gak jelas. Nah, apapun, ya, apapun usahanya, termasuk pegawai negeri, mohon maaf, pegawai negeri ini kerjanya dari jam 8 sampai jam 4, jam 5. Terus antum sudah pulang duluan, ya berarti sedekahnya harus lebih banyak itu. ya harus lebih banyak itu. Ya keluar balik PP-nya berhala baru itu. Kenapa ada sistem begitu? Berarti banyak pegawai yang dulu mungkin tidak amanah dibuat sistem begitu, dimainin juga, ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang paling enak tuh jadi ustadz, ya. Nggak ada KPK-nya, ya. Nggak ada kantor pajaknya, tapi bahaya karena langsung KPK-nya Allah, kantor pajaknya langsung Allah, ya, DPR-nya Allah. Kalau jantung jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, diomongin tuh sama mereka digaji untuk ngomongin presiden, untuk tengkar dengan Mahfud MD, kan. Jadi kalau DPR diem-diem aja kita curiga, kita tepuk tangan untuk mereka yang sudah nyinyir, harus nyinyir. Ya. Gak boleh marah-marah juga pemerintah kalau ada yang begitu, ya, biasa aja. Khalwat dar anjuman, ini titiknya hilang. Berkhalwat dalam keramaian. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali, khalwat itu ada dua. Pertama, khalwat dalam pengertian hakiki, zahir dan batin, menjauh daripada makhluk, ya, mirip-mirip dengan uzlah, jadi meninggalkan orang. Kalau di negeri kita ada dulu Syekh Muhammad Kanis An-Naqsyabandi, dia punya anak, disuruh suluk anaknya di hutan. Itu khalwat hakiki itu, masih hidup, ya, masih hidupnya, masih mimpin di tarbiyah sana. Guru saya dulu ngambil zikir di sana, Abu Hasan Basri Jalil,
dulu belajarnya di situ, belajar zikirnya. Ya. Tuh anaknya dulu disuruh kemana? Ke bukit. Atau pulang-pulang kan berewok atau nggak mau apa. Harusnya kalau masuk ke dalam hutan, ada babinya, ada ularnya, udah kayak Sunan Kalijogo. Masih ada guru-guru dulu yang begitu, ya masih ada. Saya nggak tahu berapa lama beliau begitu. Kalau di Naqsyabandi Haqqani, dulu Abdullah Dagestani 6 tahun. Setiap terpikir dunia, dia wudu. Setiap dia terlalaikan dunia, dia mandi, tobat. Coba dipraktekin ke antum, 10 hari udah keok. Ya. Ini kenapa kita di sini setiap hari mesti mandi, taubat, mengamalkan itu. Setiap kali mandi niat mandi taubat. Nah, ini bawa nanti sampai pulang pun setiap mandi tobat. Nggak ada orang mandi tobat telanjang. Mandi tobat ya pakai kain basahan. Mesti pakai basah. Walaupun boleh secara fikih mandi tidak berpakaian dalam ruangan tertutup. Secara fikih boleh, tapi secara adat ya lain cerita. Kecuali untuk pengantin baru tuh lain cerita tuh. Nggak seru katanya. Bisa aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Su'il al-Khaja Bahauddin Shah Naqsyaband Quddisa sirruh bi anna bina tariqikum ala ayyi syai'. Dengan apa? Jadi ada orang nanya kepada Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi, Imam Ahlus Sunnah di zamannya, thariqah kamu ini itu dibangun dengan kaidah apa? Apa jawaban beliau? Khalwah dar anjuman, berkhawat dalam keramaian. Nah, ini yang dikatakan Imam Ghazali, khalwat pertama berkhawat dalam kesunyian, yang kedua hati bersama makhluk. Apa? Badan bersama makhluk, hati bersama Allah. Ini namanya khalwat batin. Jadi khalwat zahir batin, yang kedua khalwat batin. Kepikiran dunia enggak? Ya, dari kemarin kepikiran apa enggak? Kepikiran. Tapi diikuti enggak perasaannya? Ada yang sudah kangen, ada yang belum kirim foto. Allahumma sholli ala antum nggak bisa. Coba bayangkan zaman-zaman kami suluk zaman dulu kan, nggak ada handphone 40 hari. 40 hari serunya bukan? Makanya beberapa tempat kan kurang enjoy suluknya. 3 hari pulang. Ya. Berat-berat katanya. Apa yang berat? Biasa aja kali. Yang berat tuh pikiran dia. Tempat horor sih kan, kalau lagi tempat happy dari kemarin, ya. Dari pengajian sore. Ya. Apakah ini bid'ah? Yang bicarakan kan silsilah. Membacakan silsilah itu caranya 2. Pertama, membacakan silsilah dalam tawajuh. Satu-satu dibaca. Apa efeknya baca silsilah kalau nggak mengerti silsilahnya siapa? Maka keberkahan menyebutkan silsilah akan tambah kuat kalau mengenal siapa mereka. Ini kita baru berhenti di nama Abdul Khaliq Al-Wujudwani. Berarti antum sekali sebulan harus datang ke Jakarta ntar nih. Ya, karena akan ada kajian khusus untuk silsilah Thariqah Naqsyabandiyah sekali sebulan, insya Allah. Insya Allah. Udah mikir ongkosnya kiai. Ya kalau nggak bisa live lah, ribet amat dunia ini ya. Inilah yang disebut bahwa Thariqah Naqsyabandiyah juga bermanhaj Imam Ghazali. Jadi manhaj kita manhaj Imam Ghazali. Nah, dengan cara inilah Imam Ghazali nulis kitab Kimia Sa'adah dan kitab yang terakhir Al-Munqiz Minad Dhalal. Di bagian ujung tentang tasawuf dia bicara tentang ini. Disinilah apa yang beliau katakan terjadi di sebagian salik. Terjadi mukasyafah, dibuka. Mukasyafah ini ada 2. Dikasyafkan aib diri, dikasyafkan kejadian sekitar. Dua-duanya baik. Ada yang hadir, dia bukan fisik, dia batin, hadir. Karena selama ini kan mata kita buka terus, jadi nggak tahu kalau ada yang bisa dilihat tanpa mata hadir. Sekarang antum latihan merem terus kan? Cuma ada yang curi-curi begitu aja. Boleh lah. Ya sahabat Nabi dulu kan begitu ya. Sahabat Nabi kata Abu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Nabi dulu kalau sholat kami perhatiin jenggotnya gerak-gerak, berarti lagi baca ayat. Ya, lucu-lucu sahabat itu ya. Jadi sahabat tuh enjoy bersama Rasulullah SAW. Maka berguru dengan ke-enjoyan itu, walaupun gurunya serius gitu. Nah inilah yang disebut
Di dalam Al-Quran surat An-Nur. Nah, ini wiridkan setiap malam. Baca surat An-Nur ayat 35, 36, 37. Allahu nurus samawati wal ard sampai ayat yang ketiga. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Rijal, maka orang-orang yang tidak lalai. Kenapa? Tijarah, usaha dia. Kita punya usaha semua? Tijarah, wala bay'un, transaksi dia. Apapun usahanya. Disebut di sini tijarah dan baik karena itu usaha yang paling ramai. Di pasar itu barter-barter, akad itu ramai. Nah, pekerjaan seperti ini pun mereka tidak lalai, apalagi di belakang meja, apalagi di belakang laptop, apalagi yang sifatnya masih lebih apa namanya, elegan. Yang paling sibuk pun mereka tidak. Berarti mereka sudah latihan zikir tidak hanya dengan lisan, zikir dengan qalb. Maka di ayat 36, fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, kata Imam Ghazali. Buyut, bait, rumah-rumah yang Allah izinkan namanya bertahta di sana. Itu rumah sebenarnya adalah rumah qalbu. Masjid itu, masjid rumah Allah itu apakah surau seperti ini? Masjid yang megah itu bangunan. Sudah berapa kali di Turki Hagia Sophia berubah dari gereja jadi masjid, masjid jadi gereja, jadi masjid lagi. Benar nggak? Jadi kalau bangunan boleh-boleh saja berubah. Sudah banyak surau-surau Solo, tempat etika, belajar zikir, hanya menjadi gudang, tempat kambing. Ya kan? Kambing, jadi yang surau sekarang kambing. Sama tikus, sama guguk di bawahnya kan semua surau. Dulu surau begini. Insya Allah yang di BSD nanti kita buat pakai kayu juga, karena kayu ini bisa menyerap energi buruk di badan. Ya, itu dahsyatnya. Karena dia berzikir. Masih ingat Nabi SAW ketika ada orang disiksa di kubur, Nabi ambil pelepah. Pelepah itu kayu, tancap. Karena ada malaikat, kata Imam Suyuti, bertasbih pada kayu itu. Ini kata Imam Suyuti, belum kata kita nih. Maka Allah yukhaffif malam yaibas. Selama belum kering, itu dapat syafaat. Tapi setelah kita belajar ilmu zikir, ilmu ma'rifat, ketemu riwayat yang orang sudah tahu, tapi mereka jarang memperhatikan riwayat ini. Nabi bersandar ke pohon, ke kayu, masih ingat? Ternyata ketika dibuatkan mimbar, kayunya nangis. Seperti anak kecil nangis. Satu masjid dengar. Itulah karomah sahabat. Mereka mendengarkan suara kayu ditinggal. Berarti pada kayu ada ruh nggak? Namanya ar-ruh an-nabati. Ar-ruh an-nabati. Pada hewan, ar-ruh al-hayawani. Pada diri kita lebih lengkap lagi. Ada ar-ruh al-qudusi. Jadi di tubuh ini ada semua itu. Maka kitalah khalifah di muka bumi. Bukan hewan, bukan tumbuhan. Kita jadi khalifah. Kenapa? Pada diri kita ada ruh an-nabati. Jadi ini tumbuh. Ya. Giginya masih tumbuh kan? Masih. Untuk sih masih bocil ya. Giginya belum ompong semua ya. Kuku tumbuh gak? Nah itu nabati. Maka ada nabati. Hayawan bergerak. Suka gerak kan dari tadi? Ingin pindah-pindah. Ya. Kalau antum ini cuma begitu aja, tumbuh, gerak, makan, minum, buang air kecil, kawin, apa bedanya? Ulaika kau. Sama dengan mereka. Dengan an'am, binatang ternak. Kita harus beda, karena di alam ini ada ruh yang lain. Nafaktu fihi min ruhi. Ini yang tidak ada di hewan. Aku hembuskan kepadanya dari ruhi, rohku. Itu yang disebut ruhullah Ahmad. Maka diri kita, ruh kita ini, dia adalah pecahan, bukan pecahan juga, pancaran dari ruh Ahmad itu. Bukan dari zat Allah. Karena zat Allah tidak pernah bercerai. Ya. Para bocil-bocil. Biarin aja ya, biar jadi kenangan indah bagi mereka nanti. Nah ini ayat surat An-Nur, surat 35, surat 24 ya. Surat 24 ayat 35, 36, 37. Ya, itu sangat baik untuk menerbitkan cahaya dalam kalbu. Saya suka baca ayat itu kalau qiyamul lail malam hari. Ya, senang baca ayat itu. Jadi
dahsyatnya thariqah sufi. Ini sebenarnya tidak hanya Naqsyabandi, semua thariqah mengajarkan ini. Namun ketika orang tadi yang oknum Naqsyabandi dan Syatari ini mereka berdebat, berarti mereka baru mengerti tarekat secara zahir, belum tahu bahwa dua tarekat ini sumbernya sama, nanti sanadnya ke atas sama ya. Jadi orang-orang Syatari nggak boleh tengkar sama Naqsyabandi, Qadiriyah juga nggak boleh merendahkan tarekat Ba'alawi nggak boleh merendahkan Syazili. Begitulah semua tarekat ya. Kita saling menghargai ya. Wa qala quddisa sirruhu anna nisbatal batin fi at-tariq ala nahjin tahsulu jam'iyatul qalb fi mala'in wa suratin tafriqatan aktsar mimma tahsulu fil khalwa. Bahkan kata beliau, kamu sadar bertuhan dalam keramaian lebih banyak daripada sadar dalam khalwat. Itu yang dituntut, itu yang dituntut. Inna tariqana hadha mabni ala suhbah fa inna fil khalwati syuhratun wa fi syuhrati afatun wal khairu kulluhu fil jam'iyyah wal jam'iyyah fi suhbah bi syarti fana'i kullin fil akhar. Nah, ini penting. Berkali-kali saya sampaikan ke beliau-beliau ini, kalau ijazah gampang dikasih guru, antum bisa buat surah zawiyah sendiri, tapi bersama-sama itu yang penting. Apa kata beliau di sini? Thariqah kita dibangun dengan suhbah. Suhbah itu berjamaah. Lain dengan syuhrah. Thariqah kita bukan viral-viralan, bukan viewer-vieweran. Kalau orang masyhur, dia masyhur sendiri. Enggak. Ufi syuhrah afatun. Dalam popularitas lebih tepatnya afatun. Ada masalah.